Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 22 November 2023, peringatan wajib Santa Cecilia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak pernah kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama masa penantian akan kedatangan kerajaan Allah, orang harus bekerja dan menjalankan tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita. Masing-masing kita telah dikaruniai kesempatan, waktu, talenta, bakat,
kemampuan, keutamaan-keutamaan, dan perlengkapan lain untuk hidup bagi Allah. Allah memberikan dan mempercayakan semua itu agar kita dapat menggunakan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan terlebih keselamatan kita dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia-karunia dan pemberian itu pada akhirnya menjadi standar dari tanggung jawab yang akan diberikan lagi kepada kita. Mereka yang mengembangkan dengan baik karunia yang Allah berikan kepadanya akan diberikan juga tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang kurang bertekun dan menghasilkan lebih sedikit, kepada mereka akan juga diberikan tugas dan tanggung jawab, namun dengan skala yang lebih kecil. Sedangkan mereka yang tidak melakukan apa-apa, karunia itu akan diambil dari mereka dan diberikan kepada orang lain yang mau berusaha dengan setia dan bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang berlimpah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah tidak berkenan kepada mereka yang takut mengambil risiko atau yang tidak mau berinovasi dalam hidup, sebagaimana hamba dalam perumpamaan itu yang justru menyalahkan tuannya dan menganggapnya sebagai orang yang kejam. Kita lupa, kelak ia akan datang kembali sebagai raja dan akan menjadi hakim yang menuntut pertanggungjawaban kita atas semua pemberian, talenta, kesempatan, serta waktu dan lain sebagainya. Perumpamaan mengenai uang mina mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kesetiaan dan tanggung jawab kita dalam menjalankan tugas perutusan yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Allah mengharapkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan setia dalam mempergunakan serta mengembangkan berbagai karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempergunakan segala karunia dan rahmat yang Allah percayakan kepada kita dengan setia dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kerajaan yang adil, kerajaan kasih, dan kerajaan damai. Semoga Allah menganugerahi kita kekuatan agar kita mampu berjuang untuk menjadi hamba yang baik. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin.